Assalamualaikum ya Rifan. Waalaikumsalam. Mana barang tum? Alhamdulillah ya sehat ya. Ya. Salam Selamat warahmatullahi Kang Rifan. Ngelek siapa nih ngelek ini? Monggo Yai. Eh, tema kita malam hari ini adalah mengenai jadi begini, berangkat dari kitab Ummul Barohin wayajibu ala kulli mukallafin syar'an. Nah, wayajibu ala kulli mukallafin syar'an ini kan bahwa nanti konsekuensi dari wayajibu ala kulli mukallafin syar'an berarti bahwa seakan-akan mengetahui Allah dengan segala dalilnya itu menjadi wajib. Iman itu tidak cukup hanya muqallid. Nah, bagaimana nanti ketika iman itu tidak cukup hanya muqallid? Nah, terkait keabsahan dan tidak keabsahannya ini ya nanti ini kan banyak perincian ya di sana ya. Terjadi khilaf di antara ulama dan lain sebagainya. Yang di situ itu ada yang ittifaq, ada yang ijma, kemudian ada yang makhluk khilaf. Nah, ini yang mungkin yang ittifaq atau yang ijma ini yang seperti apa, kemudian nanti yang makhluk khilaf seperti apa, dan seterusnya mungkin perlu ya sedikit dijabarkan lah begitu. Yeah. Begitu ya. Ya kayak mungkin semisal begini ya, semisal bahwa apakah memang ulama ini ijma imannya orang yang muqallid itu tidak sah? Ya, apakah nanti ada khilaf di sana atau bagaimana? Karena kalau kita melihat yang ada itu ya banyak juga ya saudara-saudara muslim kita itu yang sebenarnya hanya muqallid, imannya hanya muqallid. Tapi bahwa walaupun muqallid keimanan mereka ini kokoh seperti gunung yang kokoh menancap di bumi, tidak tergoyahkan. Itu hanya muqallid. Nah, kemudian kalau melihat itu, melihat realita itu kira-kira yang tidak sah yang menjadi pembahasan para ulama itu yang seperti apa? Iya, gitu ya, kira-kira ya. Ya sambil nunggu teman-teman yang lain nanti monggo silakan kalau ingin diskusi. Kalau ini diskusi atau ada hal yang ditanyakan mungkin tidak sepakat apa yang kami sampaikan atau tidak sepakat dengan apa yang kami tulis di papan layar dan sebagainya, monggo silakan. Karena tadi di Izin awal-awal Ustaz. sudah, monggo. Ya, izin Ustaz. Ya pengen tanya ini. Ini kan saya ini bingung ini, ya. Ini bangga dengan bermanhaj salaf. Kan begitu ya, ya. Jadi Ya. yang dimaksud dengan bermanhaj salaf ini terus secara apanya kan kita sekarang ini kan nggak mungkin bertemu dengan istilahnya golongan salaf karena rentangnya itu berapa ratus tahun kesininya makan ribuan tahun itu Ya. ya. Jadi bangga dengan bermanhaj salaf ini rujukannya ini saya nitip pertanyaan lah istilahnya ini ya. Ini Hmm. rujukannya kan pemakaian pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis ini manhaj salaf ini ulama rujukannya atau rujukannya dari ulama salaf itu siapa ya? Ini sampai saya bingung ini siapa gitu. Ya. Itu aja ya Tapi pertanyaannya anu ya. sebentar. Nah, Tapi takrif dari manhaj salaf sendiri sudah paham jangan nggih? Artinya pengertian dari iya, bermanhaj salaf itu sudah paham dan iya, kenapa iya, harus iya, bermanhaj salaf itu kan sudah paham ya? iya sudah. Ya.
Ya artinya memang otoritas kebenaran itu memang dipegang oleh Rasul ya. Rasul, kemudian Rasul sendiri juga menyampaikan bahwa khairukum qarni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum. Artinya bahwa sebaik-baik kita umat Islam ini adalah di masanya Nabi, sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin. Artinya di era salaf. Nabi sudah menggaransi itu. Sehingga ketika kita mengimani Allah dan Rasulnya, ya otomatis kita juga harus mengimani itu. Ya, bahwa pemahaman terbaik ini memang pemahaman di era salaf. Kita tidak ada khilaf di wilayah itu. Nah, cuma hari ini siapakah yang eh, pemahamannya itu sesuai dengan salaf dan siapa yang tidak. Nah, kelompok-kelompok ini nanti yang berebut di sana, begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Andi Watana bahwa ada memang sering ya di tapping-tapping kita itu kita menjumpai, kita bangga dengan manhaj salaf, kita bangga dengan manhaj salaf. Nah, seakan-akan manhaj salaf ini menjadi satu klaim salah satu kelompok yang mereka itu memang nama dirinya ya kelompok salafi, kelompok salafi. Jadi memang ini hal baru ya. Jadi selama berabad-abad itu dari kelompok-kelompok yang ada itu nggak ada yang menamakan dirinya salafi. Artinya mereka itu kalau nggak nanti bermadhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam hal ideologi nanti ikut Syekh Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dan sebagainya, itu mereka itu begitu dari dulu itu. Kadang ada yang menamakan dirinya sebagai alusunah begitu, alusunah. Ada yang mengatakan alusunah wal jamaah. Nah, tapi di akhir-akhir ini memang ada kelompok yang menamakan dirinya salafi atau manhaj salaf. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan apa, dalil mereka itu apa, dan kemudian benar nggak hal seperti itu, gitu ya. Iya, ketika ditanya rujukan pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis itu ulama siapa, itu jawabannya nggak jelas sih. Jadi kita pun bingung. Misalnya dia di istilahnya merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Nah, sementara kalau dari banyak kajian-kajian Ustadz, ya istilahnya nggak sejalan juga apa yang yang ada di Majmu fatwanya Ibnu Taimiyah gitu loh ya. Jadi kita ini ketika ditanya itu rujukan ulamanya siapa, kelompok Salafi ini nggak bisa jawab ya gitu. Iya, 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 iya. Jadi kita kan bingung. Istilahnya pemahaman akidah dan tauhidnya itu dari ulamanya siapa gitu. Mereka itu nggak bisa jawab ya, gitu. Sementara kita istilahnya menganggap seolah-olah ini yang nggak kelompok Salafi ini istilahnya bukan termasuk dari istilahnya salah satu golongan yang di luar dari yang 72 golongan itu, ya termasuk dalam 72 golongan yang apa namanya? Yang ditolak oleh hadis itu ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ya gitu pada ya. intinya mana Pak? Pada intinya untuk membuktikan kelompok yang mengaku sebagai salafi itu betul-betul pemikirannya sesuai dengan ulama salaf atau tidak, ya kita ya dikaji dari apa yang mereka pahami selama ini. Ya, semisal apalah, ya kita harus masuk ke dalamnya untuk mengetahui itu. Semisal bahwa mereka mengatakan tawasul itu adalah perbuatan syirik, misal begitu, bahwa tawasul dengan para wali, para nabi yang sudah meninggal itu adalah perbuatan syirik. Nah, untuk membuktikan mereka itu sebenarnya sesuai dengan ulama salaf atau tidak, itu ya kita preteli begitu.
kita buktikan dengan dengan penelitian. Yaitu salah satu contohnya ya begitu. Semisal pembahasan tawasul atau semisal mengenai pemahaman bid'ah atau semisal mengenai bagaimana konsep akidah mereka atau mengenai bagaimana cara mereka berpikir dan lain sebagainya. Nanti ketemu baru sana akan ketemu. Tapi kalau Iya, secara contohnya tentang tauhid ini ya. Tentang tauhid ini misalnya kan meyakini Allah bertempat ini kan adalah kufur kalau kita Ahlussunnah kan begitu. ya Jadi ya sementara mereka itu mengatakan kalau itu Allah itu di aras itu dalam Al-Qur'an udah jelas tertulis seperti itu. Kan ya ya begitu. ya. Ketika kita terangkan itu istilahnya kita meyakini ayatnya seperti itu, tapi kita nggak meyakini istilahnya pemahaman mereka tentang ayat itu seperti itu, gitu loh. Tapi ya mereka tetap istilahnya kukuh, Ustaz. Ya, Ya 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 ya. Hmm. Oke, ya setelah terkait mengenai makan ya, terkait tempat lah, terkait tempat begini. Ya, Begini, jadi secara sederhana saja, secara sederhana bahwa mereka itu kita bisa cek ya di kitab-kitabnya Wahabi yang seperti Utsaimin, Soleh Fauzan dan beberapa ulama-ulama Wahabi itu memang secara nyata dengan gamblang mengatakan bahwa Allah itu secara zatnya itu bertempat. Ya, bertempat. Dimakanin begitu. Itu ada di kitab-kitab mereka. Nah, ya, narasi mereka seperti itu apabila kita bandingkan dengan narasinya para ulama salaf ini jelas berbeda jauh. Mulai Imam Hanafi, kemudian Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Syekh Abu Qail Ar-Baghdadi, dan pokoknya banyaklah ulama-ulama Imam Ahmad, madhab-madhab ashab Hambaliyah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Ya Allah itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Ya saya kalau boleh sebentar ya Irfan ya, biar nanti mengerucut pertanyaannya dan nanti akan ditambahi oleh beberapa kiai yang lain yang ada di sini ya. Salah satu contohnya beginilah, saya baca dulu. Ini Syekh Abu Hasan, semisal Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, ya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang dikutip oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Tabyin Al-Muftari, beliau menyampaikan begini, qala Al-Asy'ari, kana Allah wala makan, fa khalaqal arsya wal kursya wa lam yahtad ila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada tanpa tempat. Itu ucapannya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah sama di dalam kitab Al-Fiqih Al-Absat itu mengatakan bahwa faqala ay Abu Hanifah yuqalu lahu kanallahu wa ta'ala wala makan qabla ayyahluqa al-khalqa. Sama bahasanya, wala makan. Kemudian dalam kitab Nihaya Al-Mutadiin semisal ini ditulis oleh Ibnu Hamdan Al-Hambali. Ini dari madhab Hambali. Beliau mengutip perkataannya Imam Ahmad. Ini dari madhab Hambaliyah. Di dalam kitab Nihaya Al-Mutadi halaman 31 itu menyatakan begini, mangkola anahu bidati fi kulli makan au fi makanin fakafirun. Bahkan sampai di tataran beberapa ulama, sebagian ulama itu dengan tegas, siapa yang meyakini Allah itu bertempat itu kafir, kufur. Nah, ini perkataan ulama-ulama terdahulu. Berbeda jauh, bertolak belakang dengan pemahaman yang mengaku dirinya salafi tadi hari ini. Berbeda jauh dengan apa yang dikatakan di kitab-kitabnya ulama-ulama yang mengaku salafi, yaitu ulama-ulama Wahabi. Seperti tadi yang saya contohkan adalah Utsaimin dan lain sebagainya. Itu mengatakan dengan tegas bahwa Allah itu bertempat, fi makanin begitu. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan lah ini yang salafi hakiki ini siapa? Yang salafi abal-abal, yang salafi hakiki ini siapa? Orang yang katanya mengaku salafi, bermanhaj salaf, loh kok perkataannya berbeda dengan ulama-ulama salaf. Nah, ini kan nggak ketemu. Walaupun begini ya,
walaupun pembahasan tempat ini memang tidak ada ya dalam Al-Quran, dalam hadis memang nggak ada. Tetapi berdasarkan pemahaman para ulama salaf, ini disimpulkan dan mereka sepakat lah. Ulama salaf sendiri beristihad itu berdasarkan Al-Quran hadis. Gak mungkin lah tidak berdasarkan Al-Quran hadis. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Baihaqi itu, bahwa kenapa para ulama salaf itu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan tempat, itu ya istadalah bil hadis. Ya, salah satu yang menjadi dalilnya para ulama salaf berkesimpulan bahwa tidak bertempat itu adalah karena Allah walam yakun syai'un ghairuh. Itu salah satu hadis yang berarti begitu, artinya mempunyai pemahaman bahwa tidak bertempat. Dan kemudian beberapa hadis yang lain. Nah, itu sedikit dari saya. Monggo silakan bisa ditambahi mungkin ya Rifan atau beberapa yang lain, monggo silakan. Yeah. Oh gitu. Ya. Nah, yang makan ini tidak di itu sudah cukup ya yang terkait makan ini ya. Saya Ini kan tambahkan lebih berangkat ini dari ya pertanyaannya Masun. Pak Andi ini kan. Saya tambahkan makola-makola dari ulama Indonesia ya. Biar kesannya kita jangan ketimuran terus. Ya. Biar kita buka mata lah. Ada nggak ulama Indonesia yang menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat, tidak berhajat kepada tempat? Banyak sekali, lebih dari 5 yang saya kumpulkan. Pertama, bisa nanti jadi bahan referensi kita semuanya. Siapa di antara kita yang nggak kenal dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani? Beliau di dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Munir Ma'alim At-Tanzil jilid 1 halaman 282, ketika beliau mentafsiri ayat ke-54 dari surah Al-A'raf, tsummastawa 'alal arsy, beliau menyatakan apa? Wal wajibu alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihah. Cetor sekali ya. Wal wajibu alaina, wajib bagi kita semua, an naqta'a, meyakini secara pasti, bi kaunihi ta'ala, bahwa adanya Allah Ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihah, maha suci, tak butuh kepada tempat dan arah. Ini pernyataan siapa? Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu yang pertama. Kedua, beliau juga menegaskan di dalam syarah Aqidatul Awamnya, Nuruz Zolam, syarah Aqidatul Awam. Beliau di sana di kitab Nuruz Zolam, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan walaisa lahu makanun aslan. Walaisa lahu makanun aslan. Itu coba nanti dilihat sendiri ya di Nuruz Zolamnya. Allah sama sekali tidak menempati suatu tempat. Allah walaisa lahu makanun aslan. Allah sama sekali tidak menempati suatu tempat. Allah tidak dalam satu tempat, Allah tidak di beberapa tempat, Allah Ta'ala tidak di mana-mana. Ingat ini, jangan kita berpikir kalau Allah tidak bertempat berarti Allah ada di mana-mana. Di mana-mana itu tempat. Coba kalian menunjuk ke arah mana saja, itu pasti menunjukkan tempat. Ungkapan ulama bahwa Allah ada tanpa tempat, ini bukan artinya Allah ada di mana-mana. Karena di mana-mana juga tempat. Terus bagaimana? Nah, ini yang tidak boleh dipertanyakan. Cukup kita yakini Allah Ta'ala adanya tak berhajat kepada makhluk. Tempat adalah makhluk, maka Allah Ta'ala tidak bertempat. Itu masih ungkapannya Syekh Muhammad Nawawi. Yang kedua, ada yang yang unik nih. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar. Ulama Nusantara sangkin
perhatiannya dengan ilmu akidah, mereka tidak hanya mengungkapkan dengan bahasa Arab. Ada juga yang menegaskan pengungkapannya itu dengan bahasa Jawa. Seperti siapa? Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat Semarang. Syekh Muhammad Soleh Ibnu Umar As-Samarani. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya terjemah dari Al-Hikam, tapi tertulis dengan bahasa Jawa. Pernah saya dulu dengar di antara muridnya Mbah Soleh Darat itu Bu Kartini, Ibu Kartini. Ibu Kartini itu, tapi wallahu a'lam. Ini kenapa yang viral di media, di foto-foto itu foto yang apa namanya tidak menutup aurat, padahal beliau adalah seorang santri, muridnya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat di dalam terjemah kitab Al-Hikamnya mengatakan lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora werno. Komplit sekali beliau. Lan ora arah. Allah Ta'ala tidak berlaku baginya arah. Yang ada 6, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah Ta'ala tidak bertempat di satu arah pun. Lan ora enggon, Allah Ta'ala tak butuh tempat. Lan ora mongso, Allah Ta'ala tidak berlaku baginya apa? Tidak berlaku baginya masa. Masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang, itu tidak berlaku bagi Allah Ta'ala. Lan ora werno, Allah Ta'ala baginya warna. Warna. Karena yang berwarna itu benda. Allah Ta'ala bukanlah benda, maka mustahil Allah mempunyai sifat-sifat benda. Itu yang kedua. Saya tutup dengan penyebutan makolahnya Mbah Hasyim Asy'ari biar komplit ya. Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Muqaddimah Risalahnya, beliau karangan kitabnya banyak. Di antaranya adalah risalah yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat. At-Tanbihat Al-Wajibat. Di muqaddimahnya beliau sudah menegaskan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, saya mengetahui, saya meyakini dan mengikrarkan dengan lisan, alla ilaha illallah wahdah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala semata, la syarika lahu, tidak ada baginya, tidak ada sesuatu yang menyamainya, al munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Allah Ta'ala munazzah, disucikan, maha suci dari jismiyah, kebendaan. Allah Ta'ala bukan benda. Allah Ta'ala bukan sesuatu yang tersusun. Allah Ta'ala bukan sesuatu yang punya ukuran. Wal jihati, Allah Ta'ala maha suci dari arah. Was zamani, dan masa. Wal makani, dan tempat. Itulah diantara banyaknya makalah ungkaplah Nusantara kita yang menegaskan tentang tauhid, tentang keyakinan adanya Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Nah, seperti itu. Nih, monggo Yai Masun. Ya, siap. Boleh saya tanya ya? Oke. Gini ya. Saya mau nambahin dulu ya. Ini begini, saya mau nambahin dulu bukti bahwa Wahabi ini Wahabi. Lanjut. Oke. Coba begini, nanti akan jawab ulama salaf hingga kholaf hingga hari ini. Contohnya adalah di Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Ya. Beliau Ibnu Utsaimin ini mengatakan begini, wa fi hadis al-jariyah min sifatillahi isbatakan lillah. Jelas. Utsaimin mengatakan bahwa di dalam hadis jariyah merupakan penetapan tempat kepada Allah. Isbatul makan. Itu Utsaimin. Kemudian bin Bas, kemudian Syekh Soleh bin Abdul Aziz, ya,
eh, bin Muhammad Asy'ah ya, Al-Wahabi mengatakan di dalam kitab Syarah Al-Kitab atau Hawiyah, karena memang Wahabi ini juga banyak menyarai kitab-kitab ulama salaf ya. Itu begini, li'annallaha ja'alahu makanan listiwa'ihi alaihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, subhanallah Azza wa Jalla, itu menjadikan ars sebagai tempat ya. Ja'alahu makanan listiwa'ihi, sebagai tempat untuk beristiwa, memang tempat ya. Nah, kemudian beberapa dan masih banyak lah, dan masih banyak seperti Syekh Muhammad Khalil Haras Al-Wahabi. Nah, kemudian bagaimana ungkapan Syekh Muhammad Khalil Haras Al-Wahabi ini juga mengatakan Allah itu khisyan bil makan. Ya, khisyatan bil makan. Bahwa Allah itu hisarah hisi itu bisa diraba, bisa dipegang, itu memang bertempat. Itu memang bertempat. Nah, ini beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hasan Asy'ari, kemudian Imam Al-Ghazali. Beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan bahkan perkataan Wahabi ini justru mirip dengan perkataan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, seperti kelompok Hasyawiyah dan Mujassimah. Contoh. Di dalam kitab Tabyin Kadbi Al-Muftari ya. Di dalam kitab At-Tabyin ini Imam Ibnu Asyakir ini mengatakan begini. Ya, di halaman 150, waqalat al-Hasyawiyah wal Mujassimah annahu subhanahu halafil arsy. Wa inal arsya makanun lahu wa wa jalisun alaih. Kelompok Hasyawiyah dan Mujassimah dikatakan oleh Imam Ibnu Asyakir, ini ulama abad ke-5 Hijriah, mengatakan bahwa kelompok Mujassimah dan Hasyawiyah itu mengatakan Allah itu, ya, bahwasanya Allah itu di ars, dan ars merupakan tempat baginya dan ia duduk di atasnya. Ini katanya Mujassimah. Ini mirip-mirip dengan Wahabi. Yang mengatakan bahwa Allah itu intinya bertempat, sama-sama bertempat. Ya, wa anal arsya makanun lahu, bahwa ars itu adalah tempat bagi Allah. Ini perkataan siapa? Perkataan Mujassimah dan Hasyawiyah. Siapa yang menyampaikan? Imam Ibnu Asyakir. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Baghdadi juga sama. Mengatakan salah satu yang meyakini Allah bertempat itu adalah kelompok Karomiyah. Wa qad dzakara Ibnu Karom fi kitabi annallaha ta'ala mumasun li arsyihi wa anal arsya makanun lahu. Di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ya, Al-Baghdadi mengutip perkataannya kelompok Karomiyah bahwa Allah itu berada di ars, dan ars itu adalah tempatnya bagi Allah. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, berangkat dari sini, ini terus Salafi ini kok akidahnya kok malah justru mirip-mirip dengan Karomiyah, dengan Mujassimah, dengan Hasyawiyah, yang ulama-ulama salaf sepakat ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang secara akidah. Nah, berbeda jauh dengan apa yang digambarkan oleh para ulama salaf yang lain, yang mengatakan la makan lillah, tidak ada tempat bagi Allah, artinya Allah tidak bertempat. Seperti tadi yang dibacakan di kitabnya Imam Hanafi dan lain sebagainya. Bahkan di ulama-ulama Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah juga sama, keyakinannya sama. Ulama-ulama Nusantara yang Ahlussunnah wal Jamaah dengan ulama-ulama salaf ini sama persis, yaitu menyatakan Allah maujudun bila makan, Allah ada tempat-tempat. Berbeda dengan Wahabi dan Hasyawiyah, Mujassimah, sama persis akidahnya. Nah, ini terus siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah? Yang Salafi mereka hanya klaim Salafi, tapi akidahnya sudah keluar dari jalur pemahamannya para ulama salaf. Nggih. Saya kan bertanya terusannya itu kan inilah. Nggih. Kan tadi kan katanya Allah itu tidak mengambil tempat kan gitu kan. Kalau mengambil tempat berarti Allah itu
menjadi benda atau istilahnya zat yang mengambil ruang kosong gitu kan. Terus pertanyaan saya nih gini, jika seandainya Allah mengambil ruang kosong, apa salahnya? Apesnya itu di mana? Keapesan Allah itu di mana? Oke, udah ya. Eh, ya sebelum ini nanti dijawab oleh Yarifan ya dan beberapa ke yang lain. Ini seperti Abu Ilyas, terus kemudian Abu Musa Al-Ansori. Monggo silakan naik Ustadz. Kalau memang ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, jenengan luruskan malam ini. Monggo kalau jenengan minta naik nanti saya turunkan itu yang aswaja itu biar diisi wahabi-wahabi ya. Monggo. Anda minta naik, nanti aswaja saya turunkan. Saya senang dengan wahabi saya. Senang dengan yang di room ini biar diisi wahabi-wahabi senang saya. Oke. Banyak pasien ya, ya. Ya. Ya daripada tiping-tiping di bawah kan nggak jelas ya. Iya. Ya. Debat yang nggak ada manfaat itu loh maksudnya. Karuan kita betul-betul anfa dinas ya. Manfaat bagi manusia. Anda naik, Anda pemaparan, begini loh ada yang benar itu. Wah, bla bla bla. Itu kan menarik. Monggo Yai Rifan, mungkin dari pertanyaan tadi bahwa seandainya Allah itu mengambil tempat sebagai mengambil ruang kosong untuk tempat, itu apa salahnya? Kenapa kok tidak begitu? Kalau begitu kenapa kok bermasalah? Itu pertanyaannya. Monggo silakan ya. Iya. Mungkin lebih enaknya saya langsung tanya jawab dengan Ustadz Markun ya, Ustadz Markun. Ustadz, dari pertanyaan yang sampaikan itu justru menimbulkan pertanyaan balik, dan ini sekaligus menjadi jawaban. Mungkinkah, pertanyaannya gitu, mungkinkah berlaku sifat berubah bagi Allah? Tidak. Alasannya apa? Karena perubahan adalah sifat terbesar yang menjadi dalil, menjadi bukti bahwa itu yang bersifatan berubah adalah makhluk. Iya kan? Iya. Itu alasan pertama. Iya. Nah, yang kedua, dari pertanyaan sampean, pertanyaan yang kedua, tempat ini ada dengan permulaan apa ada tanpa permulaan? Ada permulaannya apa tidak? Ada permulaannya. Berarti ini udah menjadi jawaban sampean, Ustadz Markun. Tadi saya pertama bertanya, apakah mungkin Allah berubah? Tidak. Yang kedua, tempat ini ada permulaannya apa tidak? Ada permulaannya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala ini bertempat, berarti menisbatkan sifat berubah bagi Allah Ta'ala. Sedangkan perubahan itu mustahil bagi Allah. Bisa dipaham ya? Iya. Bisa dipaham enggak? Sebelum adanya tempat, sebelum adanya tempat, adanya Allah Ta'ala bertempat apa tidak? Tidak bertempat. Loh, kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa kok susah kali orang-orang Wahabi ini untuk menerima Allah Ta'ala ada tanpa tempat? Kalian pengen sekali gitu Allah Ta'ala berubah. Sebelum adanya tempat, Allah Ta'ala bertempat apa enggak? Ya enggak. Sekarang ada tempat, ada arasy, ada langit, ada bumi. Kenapa kalian ngotot sekali pengen menetapkan Allah bertempat itu kenapa? Pengen sekali ya kalian itu menempatkan atau menisbatkan sifat berubah bagi Allah Ta'ala. Subhanalladzi yughayyiru wa la yataghayyar. Maha suci Allah Ta'ala yang merubah makhluk tanpa dia berubah. Kan kaidah seperti itu. Iya kan?
Mungkin itu jawaban dari saya Soalnya gini loh ya, untuk orang Wahabi, untuk orang Wahabi, kalau bukan paham, untuk Ustadz Markun. kalau paham apesnya atau muhalnya itu kan tambah jelas sifat anil alaminnya itu goninya Iya, tambah jelas. saya tambahkan satu kaidah. Jadi untuk menetapkan, untuk meyakini Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah ada tanpa bertempat, kita butuh dalil dari mana kemustahilan Allah untuk bertempat. Pertama tadi, perubahan adalah sifat yang mustahil bagi Allah karena perubahan adalah sifatnya makhluk. Yang kedua, ada kaidah berbunyi al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Sifat butuh kepada yang lain, sifat butuh kepada yang lain ini menafikan ketuhanan. Karena di antara sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Tuhan, oleh sang Tuhan, oleh sang pencipta adalah tak butuh kepada yang lain. Lah kalau dikatakan Allah Ta'ala bertempat, tempat ini makhluk apa bukan? Ya makhluk. Jika dikatakan Allah Ta'ala bertempat, berarti apa? Allah Ta'ala butuh kepada makhluknya. Nggak boleh kita menisbatkan sifat butuh kepada Allah Ta'ala. Karena dalam Al-Quran sendiri disebut ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kan gitu. Wahai para manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Ta'ala. Al-fuqara, butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah Ta'ala adalah al-ghaniyu, zat yang kaya, zat yang tak butuh kepada makhluk ciptaannya. Itu. Nah, dari sini maka batillah ungkapan Ibnu Taimiyah. Ini sekaligus ya maksud ini. Iras sirus ngiris. Batillah ungkapannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, wahai para orang Wahabi, itu mengatakan bahwa malaikat adalah a'wanullah. Na'udzubillah. Mengatakan malaikat adalah a'wanullah. Coba dicek sendiri di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Mengatakan malaikat a'wanullah. A'wan itu apa? Pembantu. Mengatakan malaikat adalah pembantunya Allah. Kira-kira Ustadz Markun, kalau saya punya pembantu, saya punya khadim, saya punya pelayan, berarti saya butuh untuk ditolong apa tidak? Butuh kan? Ibnu Taimiyah mengatakan malaikat adalah pembantu-pembantunya Allah Ta'ala. Berarti apa? Menisbatkan sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibnu Taimiyah Itu yang tidak mau nanya layak. ini loh ya. Kan syirik ada dua ya, ada Kenapa? khafi, ada jali ya. Istilahnya ada yang jelas, ada yang samar. Kan gitu. Kalau yang samar kan maksiat hukumnya kan itu tentu. Kalau yang jelas itu kan kufur. Lah apa termasuk itu syirik yang jelas? Kayak contohnya tadi itu apa syirik khafi yang tadi seperti yang bertempat. Kejelasannya itu termasuk menghilangkan apa kan sifat yang mufakat yang kan 13 kan ayat 12 lah kan gitu kan. Iya. Apa menghilangkan salah satunya yang mufakat ulama? Iya. Atau karena apa? Karena kan walaupun akidah kan ada furuknya, ada apa namanya satunya itu ada furuk, ada apa bahasanya itu? Iya, usul. Yang usul kan yang Usulul 12. usul. Usulul Nah, usul. yang usul kan yang 12, sedangkan yang khilaf itu adalah furuknya akidah kan di situ. Khilaf itu kan karena furuk. Nah, yang tidak khilaf itu kan itu usulnya kan gitu kan. Seperti wujud, Iya. qadiron itu kan khilaf ulama Iya. itu dikatakan furuk. Nah, apakah termasuk menghilangkan sifat yang usul
tadi itu yang bertempat itu apakah menghilangkan satu sifat yang wajib? Paham ya, pertanyaan? Simple. Iya, 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 iya. Dengan mengatakan nih, dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat, ini konsekuensinya sangat banyak sekali. Konsekuensinya sangat banyak sekali. Dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat, satu, dia mengatakan Allah Ta'ala butuh kepada makhluknya. Berarti menafikan apa? Menafikan apa? Kodimnya atau apanya itu? Tidak Menafikan samanya lah. Muhalafatulillah. qiyamuhu binafsihi kan? Qiyamuhu binafsihi kan? Dengan orang yang menetapkan Allah Ta'ala bertempat sama saja tak percaya dengan ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mereka menetapkan Allah Ta'ala bertempat berarti dia sudah menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Masuk. Ya. Iya kan? Ya. Hmm. Berarti menghilangkan. Bahkan nih, yang lebih parahnya, dengan dia menetapkan Allah Ta'ala bertempat, dia itu, ini mungkin mungkin orang agak kaget mungkin, saya bahasakan seperti ini. Dengan dia mengatakan Allah Ta'ala bertempat, dia melepas sifat ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Dia tak percaya lagi Allah sebagai Tuhan. Kok bisa? Ya tadi, yang namanya Tuhan di antara sifat yang pasti dimiliki oleh Tuhan itu tidak butuh kepada makhluk. Kalau dia butuh kepada makhluk, berarti Tuhan apa bukan? Bukan. Ya bukan. Bisa dipahami ya, Ustaz Markun ya. Sama saja dia menafikan ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Lantas selama ini dia mengatakan raditu billahi robba. Itu tujuannya apa coba? Raditu billahi robba. Dia mengatakan itu tujuannya apa? Nah itu, saya coba biar tambah teman-teman yang nyimak roomnya Yai Mahsun, ada judul meyakini Allah bertempat adalah kufur. Ini bukan hanya untuk meramaikan Komal saja ya, bukan ya. Ini benar-benar untuk menjaga kemurnian atau bentuk peduli kita seorang santri kepada masyarakat dalam penjagaan akidah. Ada kitab berjudul Ithaful Kainat Bibayani Mazhabis Salafi wal Khalaf. Ada keterangan gini teman-teman. Fakullu man i'taqada annahu ta'ala halla fi makanin awit tasala bihi aw bi syai'in minal hawadithi kal arsy awil kursiyyi awis sama'i awil ardi aw ghairi dzalika fahuwa kafirun qat'an. Wa huwa kafirun qat'an. Apa maknanya? Setiap orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala halla fi makanin, menyatu dengan tempat, awit tasala bihi atau nempel dengan tempat itu, au bisyai'in minal hawadithi atau dengan salah satu dari makhluknya, kal arsy seperti arsy, nempel di arsy, bersemayam di arsy, awil kursi, ada keyakinan Yahudi itu apa? Katanya Tuhan itu menempat di kursi, kakinya ada di kursi, tubuhnya di arsy, kakinya di kursi. Ada yang berkeyakinan demikian. Awis sama'i, ini yang selalu menggunakan hadis jariyah, menetapkan Allah Ta'ala ada di langit. Nah, orang yang berkeyakinan Allah ada di langit, awil ardi atau ada di bumi, au ghairi dzalika atau di tempat-tempat yang lain, apa hukumnya? Fahuwa kafirun qat'an. Qat'an. Kekufurannya itu pasti, qat'an, tidak bisa ditawar lagi, qat'an. Jadi yang mengkafirkan itu bukan Kiai Mahsun, bukan Kang Surya, bukan. Tapi yang mengkafirkan itu siapa? Ulama-ulama terdahulu. Bukan hanya kafir, teman-teman. Ada konsekuensi berikutnya apa? Wa yabtulu jami'u amalihi min sholatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dzalika. Dan batallah semua
amal kebaikannya, mulai dari sholat, puasa, haji, dan amal-amal lainnya. Watabayyana minhu zawjuhu, tertalak istrinya. Wa wajaba alaihi ayyatuba fauran, dia wajib bertaubat seketika itu juga. Wa idza mata ala hadzal i'tiqadi wal iyadzu billahi ta'ala, dan jika dia mati dalam keyakinan ini, semoga Allah taala menghindarkan kita dari itu, la yughassalu. La yughassalu, tidak dimandikan. Kalau mati dalam keadaan ini, la yughassalu, tidak dimandikan. Wa la yusalla alaihi, dan tidak boleh, haram untuk disolati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pemakamannya orang-orang Islam. Kalau tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam, berarti hukumnya apa itu? Ya kafir. Itu mungkin tambahan biar menguatkan apa yang menjadi perbincangan kita, terutama yang dibawakan oleh Ye Mahsun dengan judul yang tertera di atas, biar jangan mengira ini ajaran baru. Biar